Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar sahabat muslim? Semoga sehat selalu. Sahabat muslim, adapun manfaat doa dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala banyak sekali, bisa mencapai 100. Di antaranya adalah ke-1, mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kedua, mengusir setan, menundukkan dan mengenyahkannya. Ketiga, menghilangkan kesedihan dan kemuraman hati. Keempat, mendatangkan kegembiraan dan ketentraman di dalam hati. Kelima, menguatkan hati dan badan. Keenam, membuat hati dan wajah berseri. Ketujuh, melapangkan rezeki. Kedelapan, menimbulkan karisma dan rasa percaya diri. Kesembilan, menumbuhkan rasa cinta yang merupakan ruh Islam, menjadi inti agama, poros kebahagiaan dan keselamatan. Zikir merupakan pintu cinta dan jalan. Untuk itu, zikir sangat agung dan lurus. Ke-10, menumbuhkan perasaan bahwa dirinya diawasi, sehingga mendorongnya untuk selalu berbuat kebajikan. Dia beribadah kepada Allah dan Allah melihat dirinya secara langsung. Tetapi orang yang lalai untuk berzikir tidak akan sampai kepada kebajikan. Sebagaimana orang yang hanya duduk saja tidak akan sampai ke tempat tujuan. 11. Membuahkan ketundukan, yaitu berupa kepasrahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan kembali kepadanya. Selagi dia lebih banyak kembali kepada Allah dengan cara menyebut asmanya, maka dalam keadaan seperti apapun dia akan kembali kepada Allah dengan hatinya, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadi tempat mengadu dan tempat kembali kebahagiaan dan kesenangannya, tempat bergantung tak kalah senang dan susah. 12. Membuahkan kedekatan kepada Allah. Seberapa jauh dia melakukan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sejauh itu pula kedekatannya kepada Allah. Dan seberapa jauh ia lalai melakukan zikir, maka sejauh itu jarak yang memisahkannya dengan Allah. 13. Membukakan pintu yang lebar dari berbagai pintu ma'rifat. Semakin banyak dia berzikir, maka semakin lebar pintu ma'rifat yang terbuka baginya. 14. Menimbulkan rasa takut kepada Allah dan memuliakannya. 15. Membuatnya selalu ingat Allah sebagaimana Allah berfirman, "Fazkuruni azkurkum." Artinya, karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu. Surat Al-Baqarah ayat 150. 16. Membuat hati menjadi hidup. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, zikir bagi hati sama dengan air bagi ikan. Maka bagaimana keadaan yang akan terjadi pada ikan seandainya ia berpisah dengan air? 17. Zikir merupakan santapan hati dan ruh. Jika hati dan ruh kehilangan santapannya, maka sama dengan badan yang tidak mendapatkan santapannya. Suatu kali kami Ibnu Qayyim al-Jauziyah menemui Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang sedang melaksanakan sholat subuh. Seusai salat, ia berzikir kepada Allah hingga hampir tengah hari. Pada saat itu, ia menoleh ke arahku seraya berkata, "Inilah santapanku. Andaikan aku tidak mendapatkan santapan ini, tentu kekuatanku akan hilang." Syekhul Islam juga pernah berkata kepada kami, "Aku tidak akan meninggalkan zikir kecuali dengan niat memang itulah yang dikehendaki oleh jiwaku, atau karena aku ingin istirahat." Istirahat ini artinya persiapan bagiku untuk melakukan zikir berikutnya. Ke-18. Membersihkan hati dari karatnya. Segala sesuatu ada karatnya.
dan karat hati adalah lalai dan hawa nafsu. Sedangkan untuk membersihkan karat ini adalah dengan taubat dan istighfar. 19. Menghapus kesalahan dan menghilangkannya. Zikir merupakan kebaikan yang paling agung, sementara kebaikan dapat menyingkirkan keburukan. 20. Menghilangkan kerisauan dalam hubungan antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang lalai tentu akan dihantui kerisauan antara dirinya dengan Allah yang tidak bisa dihilangkan kecuali dengan zikir. 21. Takbir Allahu Akbar, tasbih, subhanallah, tahmid, alhamdulillah, dan tahlil la ilaha illallah yang diucapkan hamba saat berzikir akan mengingatkannya saat dia ditimpa kesulitan. 22. Hamba yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara berzikir di saat lapang, menjadikan dirinya tetap mengenalnya saat menghadapi kesulitan. 23. Berzikir kepada Allah merupakan benteng yang kokoh dari keburukan-keburukan dunia dan akhirat, serta menyelamatkan diri dari azab Allah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu, dan dia memarfukannya, yang artinya tidak ada amal yang dilakukan anak Adam yang lebih menyelamatkannya dari azab Allah selain dari zikir kepadanya. 24. Menyebabkan turunnya ketenangan, datangnya rahmat, dan para malaikat mengelilingi orang yang berzikir, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. 25. Zikir menyibukkan diri dari melakukan ghibah, adu domba, dusta, kekejian, dan kebatilan. Sudah selayaknya bagi seorang hamba ketika berbicara atau berkata, hendaknya berkata yang baik atau diam. Ia harus menjauhkan ghibah atau membicarakan aib orang lain, bohong, menghasut, serta berkata-kata yang keji, memfitnah, dan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Oleh karena itu, dia harus membersihkan lisannya dengan banyak berzikir, insya Allah. Siapa yang membiasakan lidahnya untuk berzikir, maka lidahnya lebih terjaga dari kebatilan dan perkataan yang sia-sia. Namun, siapa yang lidahnya tidak pernah mengenal zikir, maka kebatilan dan kekejian banyak yang terucap dari lidahnya. 26. Majelis zikir merupakan majelis para malaikat, sedangkan majelis kelalaian dan permainan merupakan majelis setan. Hendaklah seorang hamba memilih mana yang lebih dia sukai dan lebih dia prioritaskan dalam hidup, karena dengan begitulah dia akan menentukan tempat di dunia dan di akhirat. 27. Malaikat akan selalu memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang sering berzikir, dan banyak berzikir membuat seorang terhindar dari sifat nifak. 28. Dengan berzikir kepada Allah, maka pelakunya akan merasa bahagia. Begitu pula dengan orang yang dekat dengannya. Dialah orang yang senantiasa mendapatkan barokah, tapi orang yang lalai, dia akan senantiasa gundah karena kelalaiannya. Begitu pula orang yang dekat dengannya. 29. Zikir memberikan rasa aman dari penyesalan di hari kiamat, karena majelis yang di dalamnya tidak terdapat zikir kepada Allah, maka akan menjadi penyesalan pada hari kiamat. Ke-30. Berzikir kepada Allah sambil meneteskan air mata dikala sendiri akan menjadi perlindungan bagi pelakunya dari panas matahari di padang mahsyar pada hari kiamat nantinya, insya Allah, karena dia dilindungi oleh arsy Allah. Sementara orang lain yang tidak berzikir kepada Allah akan tersengat oleh panasnya matahari pada saat itu.
31. Zikir merupakan ibadah yang paling mudah, namun paling agung dan paling utama, sebab gerakan lidah merupakan gerakan anggota badan yang paling ringan dan paling mudah. 32. Zikir merupakan tanaman surga, sebagaimana yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi dari hadis Abdullah bin Mas'ud. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada malam hari aku diisrakan, aku bertemu Ibrahim Al-Khalil, seraya berkata kepadaku, hai Muhammad, sampaikanlah salamku kepada umatmu, dan beritahukanlah kepada mereka bahwa surga itu bagus tanahnya, segar airnya, dan bahwa surga itu merupakan kebun, sedangkan tanamannya adalah subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Dan zikir adalah pangkal syukur. Orang yang tidak berzikir adalah orang yang tidak bersyukur kepada Allah. Zikir dan syukur adalah paduan kebahagiaan dan kejayaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, menghimpun antara zikir dan syukur dalam firman-Nya, Faskuruni askurkum waskuruli wala takfurun, yang artinya, karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, serta melaksanakan hukum-hukumnya, termasuk zikir. Walau alam. Sumber kitab zikir pagi petang dan sesudah sholat fardu menurut Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih, karya Al-Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Demikian video ini. Kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kesalahan atau kekurangan atas video ini datangnya dari saya. Mohon maaf atas kekurangannya, dan terima kasih telah mengikuti video ini. Semoga bermanfaat. Allah muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.